Hai. Halo, perkenalkan kami dari kelompok E yang beranggotakan Saya Padre Prasetya Wardana. saya Sarvan Surya Putra, Saya adalah Naila. saya Fahri Dwiananta. Kami dari kelompok E dari mata kuliah Politik Asia Selatan akan membahas mengenai kasus dowry atau mahar di India. Ayo ke India, yuk. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di India menjadi masalah besar yang mempengaruhi jutaan kehidupan masyarakat India, terutama di kawasan pedesaan dan masyarakat tradisional. Salah satu isu yang masih banyak terjadi adalah kasus kematian terkait masalah mahar atau dowry. Dalam tradisi pernikahan India, mahar atau dowry merupakan pemberian dari pihak pengantin perempuan kepada keluarga pengantin pria dalam bentuk uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Praktik mahar ini awalnya dimaksudkan sebagai pemberian orang tua kepada putrinya dalam bentuk uang atau barang ketika menikah. Namun dalam banyak kasus, mahar berubah menjadi tuntutan dari pihak keluarga suami terhadap pihak keluarga perempuan yang seringkali menuntut lebih banyak lagi untuk pemberian mahar, bahkan setelah pernikahan berlangsung. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, tekanan, ancaman, dan kekerasan seringkali menjadi konsekuensinya. Dowry death merupakan istilah yang merujuk pada kematian perempuan yang terjadi ketika seorang perempuan mengalami kekerasan fisik, emosional, atau bahkan hingga pembunuhan karena ketidakmampuan keluarganya untuk memberikan mahar yang cukup. Dan kasus-kasus seperti ini menjadi isu perhatian global karena menyangkut hak asasi manusia. Tekanan finansial dan sosial dari pihak keluarga suami yang masih menuntut mahar menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi perempuan yang sudah menikah, terutama bagi mereka yang tinggal di bawah aturan keluarga laki-laki atau patriarkal. Biro Catatan Kejahatan Nasional India mencatat hampir 7.000 pembunuhan terjadi terkait mahar pada tahun 2020 dengan sekitar 19 wanita yang dibunuh setiap hari. Biro ini juga melaporkan bahwa lebih dari 1.700 wanita melakukan bunuh diri di tahun tersebut karena masalah terkait mahar. Kedua angka tersebut merupakan laporan yang diterima oleh kepolisian dan para ahli mengatakan bahwa jumlah kasus sebenarnya jauh lebih tinggi seperti data lain tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kavita Srivastava, seorang aktivis dari Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Sipil India, mengatakan kepada Agence France Press atau AFP, sebuah kantor yang menyediakan liputan berita multibahasa dan multikultural. Kavita mengatakan bahwa dalam 1 jam sekitar 30 hingga 40 wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini hanya kasus yang terdokumentasi, jadi pasti lebih dari itu. Pemerintah India sebenarnya sudah menyadari masalah ini sejak lama dan telah menerapkan berbagai undang-undang seperti Dowry Prohibition Act pada tahun 1961 yang melarang permintaan mahar. Meskipun undang-undang tersebut ada, implementasinya masih menjadi tantangan besar karena sistem patriarki yang mengakar kuat, terutama di komunitas pedesaan dan daerah terpencil, sehingga membuat banyak kasus dowry death tidak terselesaikan dan bahkan seringkali tidak dilaporkan. Dalam tradisi pernikahan di India, pihak keluarga pengantin perempuan memberikan sejumlah mahar kepada pihak pengantin laki-laki. Mahar ini dianggap sebagai simbol penyambutan karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru dari pihak suaminya. Namun jika permintaan mahar ini tidak terpenuhi, seringkali terjadi kekerasan yang dilakukan pihak pengantin laki-laki terhadap pihak pengantin perempuan. Di India, banyak keluarga dari pihak laki-laki yang meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, bahkan melampaui kemampuan dari keluarga pengantin perempuan untuk memenuhinya. Sehingga mahar sering digunakan sebagai cara untuk memperoleh kekayaan. Di era modern ini, tradisi pemberian mahar oleh keluarga mempelai perempuan tetap dipraktikkan, sehingga sering menjadi beban bagi keluarga yang memiliki anak perempuan karena tuntutan mahar dari pihak laki-laki kian meningkat seiring dengan meningkatnya biaya hidup. Akibatnya, keluarga pengantin perempuan harus bekerja lebih keras agar putri mereka dapat menikah. Jika mahar belum bisa dibayar penuh sebelum pernikahan, pembayaran bisa dilanjutkan setelahnya sesuai kesepakatan antara kedua keluarga. Namun, seringkali istri yang belum melunasi mahar menerima perlakuan buruk dari keluarga suaminya, bahkan diperlakukan seperti pembantu atau lebih. 2012 August 2nd, I got married. From the past 6.5 years, it has been like hell to me. And the demands which they have made for the marriage and before the marriage, everything was fulfilled by my father. Even he felt there's something difficult which he couldn't manage with things, but yet for the sake of mine, thinking that I'll be having a beautiful life after the marriage. So he has fulfilled all the will and wishes of the has beaten me so brutally, which is not recorded because we don't have cameras in that space. And then I was unable to work, and they have admitted me into the hospital saying that give her some sedatives and let her sleep. Selain itu, keluarga suami kadang menaikkan jumlah mahar dalam berbagai alasan, memaksa keluarga perempuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Banyak keluarga rela mengorbankan harta mereka karena takut kehilangan hubungan anak perempuan mereka setelah menikah.
Permintaan mahar yang berlebihan ini dapat memicu kekerasan bahkan pembunuhan, terutama jika pengantin perempuan tidak mampu untuk memenuhinya. Kekerasan yang dialami secara terus-menerus ini dapat mendorong perempuan untuk bunuh diri atau dalam beberapa kasus dibunuh oleh suaminya sendiri. Banyak kasus pembunuhan semacam ini disamarkan sebagai kasus bunuh diri, tapi menurut laporan pada tahun 2005 terjadi sebanyak 6.787 kasus kematian terkait dengan mahar ini. Dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2007 dengan sejumlah kasus 8.093 kasus, pada 2015 tercatat 7.634 kasus, lalu pada 2012 hingga 2016 tercatat 8.005 kasus, dan pada periode 2017 sampai 2021 jumlahnya mencapai 7.093 kasus. Adanya tekanan terkait mahar di India dapat mendorong korban hingga mengambil nyawa mereka sendiri. Pemerintah dan masyarakat masih belum dapat menangani masalah dowry debt ini. Meskipun hukum telah melarang praktik ini, lemahnya penegakan dan kesenjangan antara peraturan dan implementasi di lapangan membuat kekerasan terkait mahar tetap merajalela. Sebuah kasus tragis yang terjadi di negara bagian India yaitu Rajasthan, tepatnya di desa Duduk kota Jaipur, telah menjadi sorotan dunia. Ketika 3 saudari bersama anak-anak mereka ditemukan tewas di sebuah sumur. 3 saudari perempuan tersebut diketahui memiliki identitas bernama Kalumina yang berusia 25 tahun dan memiliki 2 orang anak laki-laki berusia 4 tahun dan 3 minggu. Kamish Mina berusia 23 tahun dan Mamta Mina berusia 20 tahun yang sama-sama sedang berada dalam kondisi hamil selama 22 hari. Menurut laporan keluarga, mereka menjadi korban dowry debt akibat tekanan mahar dari keluarga suami yang tidak terpenuhi. Ketiga saudari ini menikah dengan 3 laki-laki bersaudara dari rumah tangga yang sama dan tinggal di bawah atap yang sama pula. Ketiga saudari ini mengalami kekerasan verbal dan fisik secara terus-menerus yang diduga menjadi penyebab utama di balik kematian mereka. Keluarga korban mengungkapkan bahwa ketiga saudari tersebut sudah berulang kali mengeluh tentang kekerasan yang dialami karena tidak dapat memenuhi tuntutan mahar dari pihak suami. Sebelum kematian, mereka meninggalkan pesan yang menyalahkan keluarga tempat mereka menikah. Ayah ketiga korban, Sardar Mina, mengatakan kehidupan anak-anaknya penuh penderitaan. Dengan suami mereka melarang mereka melanjutkan pendidikan dan terus-menerus menuntut lebih banyak uang. बोलती थी फिर मैं 1-2 रात इधर लिया था, फिर वो वापस बोलती थी पापा हम तुम्हारे को वहीं रहना है, क्या करेगा मारेगा पीटेगा तो वहीं रहना है हमारे को, ऐसे करके फिर वापस चले गए। Pihak berwenang kemudian menyelidiki kasus dan menganggap kematian tersebut sebagai bunuh diri, lalu berhasil menangkap 3 suami, ibu mertua, dan ipar wanita atas tuduhan pelecehan terkait mas kawin dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pemerintah India sendiri telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah mahar. Salah satunya adalah dengan membuat undang-undang pelarangan mahar pada tahun 1961. Nah, pada undang-undang ini mendefinisikan mahar sebagai harta atau barang berharga yang diberikan antara pihak yang menikah, biasanya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun, undang-undang ini belum cukup efektif untuk menghapus praktik mahar karena masih ada celah yang memungkinkan adanya hadiah dalam jumlah besar kepada mempelai laki-laki. Adapun dalam segi instrumen hukum, pemerintah India memiliki beberapa instrumen hukum. Salah satunya adalah The Dowry Prohibition Act pada tahun 1961 yang isinya melarang pemberian mahar secara resmi. Namun, masih ada toleransi bagi pemberian hadiah dengan syarat tertentu. Lalu yang kedua ada The Dowry Prohibition Amendment Act pada tahun 1984, 85, dan 86 yang isinya menegaskan hukuman bagi pelaku pemberian atau penerima mahar, termasuk hukuman minimal 7 tahun untuk kasus dowry debt atau kematian terkait mahar. Lalu yang ketiga ada The Criminal Law Act tahun 1983 bagian 498A yang mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang mengancam atau menyakiti perempuan dalam rumah tangga terkait permintaan mahar. Yang keempat ada Protection of Women from Domestic Violence Act tahun 2005 yang memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, verbal, seksual, dan juga ekonomi. Nah, dowry dijelaskan sebagai faktor utama dalam kekerasan ini. Selain itu, pemerintah India juga meratifikasi CEDAW atau Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun, penerapannya masih terbatas karena pemerintah tidak melakukan intervensi langsung dalam masalah pribadi kecuali diminta oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Ini menyebabkan tantangan dalam mengurangi angka kematian terkait mahar di masyarakat India yang masih kuat menjaga tradisi ini. Adapun selain dari instrumen hukum, pemerintah India juga bekerja sama dengan LSM India dan juga organisasi-organisasi internasional. Salah satunya adalah CARE dengan menjalankan berbagai program untuk melakukan pemberdayaan dan juga melindungi perempuan, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Dari program pendidikan, salah satu adalah Early Childhood Development di Chhattisgarh, terus ada Adolescent Girls Learning Center di Gujarat, dan UDAN untuk pendidikan bagi anak perempuan yang terpinggirkan di Uttar Pradesh, Bihar, dan juga Odisha. Dari segi program kesehatan itu ada Madhya Pradesh Nutrition Project atau MPNP
di Madhya Pradesh untuk mengatasi gizi buruk dan Mother and Child Health Project yang bekerja sama dengan BBC di Odisha untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Lalu dalam program ekonomi ada juga Women's Empowerment Principles yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja dan Women Leadership in Small and Medium Enterprise yang mempromosikan kepemimpinan perempuan di usaha kecil menengah atau UMKM. Lalu dalam bidang advokasi dan kesetaraan gender, CARE juga terlibat dalam program advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan sosial agar perempuan tidak lagi terjebak dalam praktik mahar atau dowry yang merugikan. Advokasi juga dilakukan di tingkat lokal dan juga nasional untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang lebih adil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus dowry death di India ini mencerminkan sebuah masalah yang serius akibat ketidakseimbangan gender, tradisi yang keliru terhadap pemberian tuntutan mahar yang lebih setelah pernikahan berlangsung, serta lemahnya penegakan hukum yang melanggengkan kasus kematian dowry death di India menjadi masalah yang serius. Meskipun ada undang-undang yang melarang tentang permintaan mahar, implementasi dan perubahan sikap sosial masih menjadi hambatan besar dalam menangani kasus kekerasan. Kasus kematian 3 saudari di Rajasthan menunjukkan bahwa tekanan mahar bisa berujung pada sebuah tragedi besar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting, mulai dari restorasi hukum hingga program-program pemberdayaan perempuan yang dinilai dapat mengatasi akar permasalahan dari kasus dowry ini. Oh, jadi gitu ya tentang dowry death di India. Jadi berarti sekian dari kita. Terima kasih. Dadah.